arah manuver Jokowi mengikuti Ganjar di Jateng dan di Jogja. Ini efek karena Mas Gibran maju, sehingga sepertinya tidak rela Mas Ganjar, PDI Perjuangan bisa menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bertarung serius dan nanti Pak Jokowi yang menang, atau sebaliknya Pak Ganjar yang akan menang dan bisa menyelesaikan semuanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya kalau 5 bulan yang lalu kita tidak percaya kalau Mas Ganjar itu akan dilawan oleh Pak Jokowi. Karena beberapa kesempatan Mas Ganjar diajak dengan Pak Prabowo kemana-mana untuk menyapa publik, apakah dalam bentuk panen ataupun lainnya. Tetapi ini Mas Ganjar bergerak, Pak Jokowi mengikuti. Apakah ini pertanda Mas Ganjar membahayakan Pak Jokowi alias membahayakan Gibran, atau Pak Jokowi yang diberi warning oleh Mas Ganjar seandainya nanti menjadikan ancaman untuk kemenangan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Mas Ganjar sama Pak Jokowi kok seia sekata, selalu berdampingan tetapi dalam suasana hangat. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, arah manuver Jokowi saat kampanye Ganjar di Jateng dan DIY. Oh, ini adalah sebuah gambaran manuver. Ini siapa yang manuver, siapa yang akan diikuti. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di Tempo, koran Tempo, alamat buruk manuver Jokowi. Ini sorotan Tempo. Jokowi keliling ke berbagai daerah, diduga pamer pangkat untuk kepentingan Prabowo Gibran, identik dengan kampanye terselubung. Kemudian kita baca di Kompas, manuver Jokowi, harapan masyarakat yang ada bahasanya itu berlebih dan sisa-sisa Orde Baru. Ngeri juga kali ini kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah di CNN, manuver Jokowi keruk suara di kandang banteng. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama tadi, nanti kita tambahkan dengan yang lain, yaitu arah manuver Jokowi saat kampanye Ganjar di Jateng dan DIY. Jadi bagaimana di kandang banteng ini adalah menjadi sebuah ancaman. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kegiatan di Yogyakarta bertepatan dengan agenda kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta. Kok hujatan? Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Jokowi terpantau sarapan dan gowes bareng bersama Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono di kota Yogyakarta. Kemudian Jokowi menemui Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kilen, Kecamatan Keraton Yogyakarta. Kemudian ini yang agak serius ini guys. Oke, karena suasananya suasana hangat-hangat sedap begitu. Kunjungan kerja Jokowi ke sejumlah daerah Jawa Tengah sebelum lemah ini terjadi sorotan. Ini hal itu lantaran kunjungan kerja Jokowi dinilai membuntuti agenda kampanye Ganjar, sehingga kemarin pada waktu terkait dengan pembangunan seakan-akan 9 tahun jalannya tidak bisa beres. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asri Nawadi menilai kunjungan kerja Jokowi ke DIY kali ini memang sengaja mengusik kekuatan kampanye Ganjar. Ia menyebut Jokowi sebelumnya juga menyambangi daerah-daerah menjadi
lokasi kampanye Ganjar. Dan kalau kita melihat di Kompas tadi ya, judulnya ngeri ya. Manuver Jokowi, harapan masyarakat yang judulnya membahayakan, berlebih dan sisa orde baru. Sebuah judul yang mungkin ilmuwan sosial direktur Asia Institute, University of Melbourne, Fedi R. Harris mengatakan ada harapan yang terlalu berlebih kepada Presiden Jokowi sehingga melahirkan kekecewaan yang besar pula. Hal itu disampaikan melihat sejumlah guru besar dan tokoh bangsa yang kecewa atas isu publik dinasti yang menjangkit keluarga Jokowi pasca putusan Mahkamah Konstitusi memberikan Gibran Raka Buming Raka karpet merah sebagai calon wakil presiden. Saya mengerti, merasa sangat kecewa manuver politik yang memungkinkan Gibran menjadi wakil presiden. Harapan tersebut terlalu berlebih-lebih dan bahwa sekarang perilakunya seperti itu. Wah, ini seorang pengamat dari Australia, guys. Belajar dari Jokowi, Fedi R. Harris mengatakan, Orde Baru tak pernah hilang seutuhnya di Indonesia. Pecinta masyarakat politik, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi antara Pak Jokowi, Mas Ganjar Pranowo, Gibran. Sebetulnya kalau melihat saling membayangi atau dalam bahasanya itu manuvernya itu saling menyalip menelikung, apakah ini pertanda pertarungan yang serius dan sampai akan ada yang kalah, atau ini hanya sebuah pertarungan yang berkamuflase dan siapa yang akan menjadi pemenang? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan kalau hari ini kan sudah mendekati ya, 14 Februari itu kan sudah sangat dekat. Hal ini kalau Pak Jokowi tidak serius, Gibran akan kalah. Mas Ganjar tidak serius, Mas Ganjar akan kalah. Maka pada kesempatan ini, karena ceruknya sama, maka keduanya saling mencari ceruk tersebut. Maksudnya mencari isi ceruk tersebut. Sehingga kalau menurut saya, dulu 2014-2019 kemenangan Pak Jokowi itu adalah kemenangan, salah satunya adalah kemenangan ceruknya Banteng, dan pada hari ini yang mendapatkan restu ceruk Banteng itu adalah Pak Mas Ganjar. Hanya pada kesempatan ini Pak Jokowi tidak maju sendiri, tapi diwakili oleh Mas Gibran, hanya ada ceruk tambahan. Waktu itu menjadi ceruk yang face to face, yaitu Pak Prabowo. Nah, sekarang adalah apakah ceruknya Pak Prabowo yang kemudian ditambah dengan Pak Jokowi hari ini, atau ceruknya Pak Jokowi dulu yang diambil oleh Mas Ganjar, itu akan seimbang, atau malah yang akan menjadi pemenang adalah Pak Prabowo karena ditambah Pak Jokowi, atau sebaliknya, yang menang adalah tetap Mas Ganjar karena memang ceruk lamanya. Kalau menurut saya sih, ini tergantung pada sampai 14 Februari nanti, apakah Pak Jokowi bisa meyakinkan kepada publik. Kalau melihat yang terjadi di lapangan, itu memang berbeda antara 2014-2019 dengan saat ini. Kalau dahulu totalitas kepada Pak Jokowi, tetapi sekarang sudah berbeda. Bu Megawati sampai hari ini juga sudah arahnya 100% untuk Mas Ganjar. Jadi ini tidak main-main terkait dengan kemenangan dan kekalahan. Sehingga tidak salah Pak Jokowi selalu membayang-bayangi. Atau ketika Mas Ganjar bergerak di situ, kemudian Pak Jokowi membayang-bayangi. Kemudian yang kedua, apakah dalam proses saling membayangin ini akan menjadi kekuatan bagi masing-masing atau akan menjadi kelemahan? Ini kalau kita berbicara, taruhlah yang pertama tadi kan yang kita bahas kan DIY sama Jateng ya. Jateng itu memang
hampir bisa dikatakan milik PDI Perjuangan, bukan milik Pak Jokowi. Kalau berbicara Jogja, ya kalau Jogja jelas miliknya Sultan. Tetapi pada kesempatan saat ini adalah kontestasi Pilpres itu berpengaruh terhadap kemana arah rakyat Yogyakarta. Dan selanjutnya begitu juga di tempat lainnya. Sehingga ketika dihubungkan dengan keberadaan hari ini, yang selalu kontestasi yang bersamaan yang mencari peluang yang lebih besar, meyakinkan masyarakat yang lebih besar, kalau menurut saya kedua-duanya menjadi bahaya. Kalau dalam bahasa peperangan di Jawa itu ya, mati iji tibeh, mati siji mati kabeh. Wah, ini bahaya kalau itu terjadi. Bisa-bisa nanti akan hadir yang namanya Mas Anies Baswedan ketika keduanya adalah memperebutkan ceruk yang sama. Tetapi pada pembahasan ini kita tidak terlalu membahas itu, tapi bahwa Mas Anies Baswedan itu mendapat semacam sebagai kontestan yang berbeda dengan pemilih Mas Ganjar atau pemilihnya Pak Jokowi. Jadi kalau melihat pertarungan Pak Jokowi Mas Ganjar, khususnya di Jawa Tengah di DIC, itu sesuatu. Tapi ketika dihubungkan dengan tadi ada, kalau di temanya Kompas itu kan ada bahasanya adalah berlebih dan sisa-sisa Orde Baru. Apakah ini adalah pola Orde Baru yang kemudian dijelmakan? Kalau menurut saya, ini sebuah kritik terhadap siapapun yang menjadi penguasa. Bahwa kalau menjalankan amanah kekuasaan itu tidak boleh mengulang pola yang dipraktekkan Orde Baru. Orde Baru sebetulnya tidak salah dan tidak selalu negatif. Tetapi karena terlalu berlama, maka itu kemudian dilabelkan negatif. Seperti keberadaan pada kesempatan ini majunya Mas Gibran. Bukan pasti ya. Ada sebagian yang mengatakan ini adalah pola Orde Baru, pola dinasti yang itu dilawan oleh reformasi kemarin. Nah, di sini sebetulnya substansi demokrasi di negara kita yang dihadirkan. Kemudian yang ketiga, apakah nantinya pada 14 Februari cerita akan bertemunya Bu Megawati sama Pak Jokowi akan terjadi sebelum 14 Februari? Kalau menurut saya itu sangat sulit terjadi. Tetapi kalau pasca bagaimana? Kalau pasca mungkin terjadi. Tetapi Bu Megawati adalah seorang perempuan. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki yang sering menampilkan pola-pola yang rasional. Bu Megawati adalah perempuan yang tentunya emosional itu lebih, sehingga pada kesempatan ini ketika Pak Jokowi sudah membuat garis, itu agak sulit. Tapi everything di dalam politik itu mungkin terjadi. Emangnya siapa yang akan leading? Kalau misalkan Pak Jokowi leading, sangat mungkin untuk berkomunikasi dengan Bu Megawati. Tapi kalau Bu Megawati Mas Ganjar leading, menurut saya kok kecil kemungkinan untuk berkomunikasi, meskipun itu ada. Kita saja perjalanan politik sampai 14 Februari nanti, menurut saya saling menyalip di lingkungan akan terjadi. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita pada hari ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.